Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayah kieu. Jadi sekarang kita akan meneruskan pekerjaan yang kemarin, di slide yang kemarin, yang belum beres, yang belum tuntas. Seperti collision detection, kemudian ada translation, ada rotasi dan dilatasi, kemudian ada lagi posisi, dan seterusnya lah. Posisi itu termasuk translasi. Jadi maksudnya kalau kita mau mau memindahkan suatu objek dari satu titik ke satu titik, itu masuknya posisi ya, atau translasi lah ya. Kalau translasi sih sebenarnya lebih kelihatan bahwa ada pergerakan dari, ada movingnya, tapi kalau posisi itu lebih kayak magic move-nya ya, dari sini langsung ke sana gitu tanpa ada pergerakan. Jadi tiba-tiba menghilang dan langsung muncul di sebelah sana gitu. Oke. Baik, kita langsung saja ke Unity-nya. Nah, ini yang kemarin ya. Oke, kita bikin script. Namanya misalkan all transform. Misalkan seperti itu, all transform script. Jadi ini adalah script yang nantinya akan menghandle masalah transform. Yang tadi ya, ada dilatasi, ada rotasi, ada translasi. Kayak kita buka aja langsung ke Visual Studio-nya. Nah, ini dia. Jadi memang asumsinya ini belum ada objeknya, tapi nanti kita itu akan menempelkan si script ini ke objek tersebut gitu. Oke. Ya. Pertama, idealnya sih bikin satu variabel, tipe datanya transform. Nah, ini misalkan namanya my transform. Nah, sebenarnya ini tuh bikin ini tuh untuk mindahin doang si transformnya. Jadi kita melakukan manipulasi objeknya itu nggak langsung di si transform. Ini kan sebenarnya transform ini kan dia bawaannya dari mono behavior nih, si ini tuh gitu. Tapi kita nggak akan ubah ini, kita bikin sendiri aja. Oleh karena itu kita coba pindahin my transform itu, my transform itu adalah transform, atau boleh kita bikin this transform gitu ya. Kalau di OP kan di sini mengacu ke kelasnya sini gitu, oke. Di sini berarti nanti turunannya dari mono behavior. Bentar. Ya, oke. Nah, setelah itu kita akan coba saat start aja kali ya. Misalkan dia nanti di setnya di posisi manapun, terus nanti kita akan pindahkan si objek tersebut ke titik 0,0,0. Atau bahkan kita tahan aja dulu. Nah, kalau untuk nahan, biasanya kalau di Unity itu boleh pakai timer. Nanti saya akan jelaskan konsep timer. Boleh pakai dari engine-nya langsung, namanya IE numerator. Nah, ini buat nahan. Numerator misalkan hold game object ya, hold GO. Misalkan saya simpan berupa parameternya, yaitu variabel waktunya, atau biar rada make sense, how long gitu. Nah, sebenarnya padanannya dia cuman ini doang, he'll return new wait for second. Nah, ini dia, nunggunya berapa detik, atau itu kelihatan ya float seconds-nya, berarti how long. Nah, seperti ini secara script. Yaudah, kita lihat aja. Kalau mau manggil fungsi IE numerator, itu nggak cukup hanya dengan hold go waktu, nggak kayak gitu. Tapi kalau IE numerator, dia pasti akan dipanggilnya dengan start coroutine, karena ini adalah coroutine yang baru. Hold go, kemudian waktunya misalkan 3 detik lah ya, 3 detik. Nah, seperti itu. Kalau kayak gini hasilnya apa? Hai, artinya nanti si script transform ini dia ngakses gitu ya, atau dia pertama kali dibikin atau di running atau diakses lah ya bahasanya, itu berarti dia akan menjalankan ini. Nah, yang dia akan jalankan adalah set ke transform, my transformnya, kemudian dia akan nahan dulu 3 detik. Kalau kita lihat scriptnya itu ya lebih nahan 3
3 detik dalam hal ini, kemudian nanti ada high. Oke, kita lihat kalau padanannya seperti ini, itu jatuh-jatuhnya kayak gimana. Oke, saya akan simpan coba di controller manager. Nah, ini yang script kemarin ya, script kemarin untuk instantiate, saya remove aja, klik kanan, remove, kemudian saya masukin yang all transform script. Nah, itu. Oke. Kita save dulu, kemudian ya selama 3 detik lah kira-kira, apakah hasilnya kayak gimana. Enggak ya? Oke. Enggak kayak gitu ternyata. Dia enggak nge-hold secara keseluruhan si script tersebut jika memang padanannya kayak gini. Langsung dan langsung. Oke. Nah, sekarang kita coba pindahin di bagian ini ke bawah sini. Oke. Ya, 1, 2, 3. Nah, itu dia. Oke, berarti apa sih yang terjadi gitu di scriptnya ketika pertama dia di eksekusi script ini all transform script, berarti nah kalau gini kenapa sih? Emang apa yang terjadi? Oke, saya bikin perbandingan aja ya lah, biar kebaca semuanya apa yang terjadi di sini. Jadi intinya ceritanya, ini dieksekusi, dia akan jalan 3 detik kan. Nah, selama dia jalan 3 detik berlangsung, 1, 2, 3, dia nggak akan nunggu, tapi dia langsung eksekusi ini. Ces, gitu. Dieksekusi sama dia. Nah, ketika yang itu, oke, nanti kita lihat ya. Ya, mana ini? Oh, lagi. Ya, kepencet. Oke, sip. Hai duluan. 1, 2, 3. Cus. Nah, itu dia. Jadi, seperti itulah cara kerja enumerator. Ketika dia start pertama kali diakses atau dieksekusi, dia akan eksekusi ini ya pastinya. Nah, ketika mengeksekusi ini, dia akan menahan 3 detik selama coroutine-nya. Nah, ini nggak akan nunggu, tapi ini langsung masuk. Eksekusi, gitu. Oke, itu coroutine. Nah, sekarang saya pengen mainin si coroutine ini untuk kira-kiranya memindahkan objek ya. Kayaknya saya nggak akan simpen di sini deh, tapi langsung aja simpen ke cube. Ya. Nah, ini posisinya di 12, 12, 13. Dan saya akan coba pindahkan nantinya ke 0, 0, 0. Nah, di sini ya. Nah, di sini. Oke, gimana caranya? Oke. Nah, berarti sekarang gimana nih, mau disimpannya di mana? Di hold go atau di startnya, itu bebas ya. Karena ini tergantung case-nya nanti mau seperti apa. Kalau memang kita mau nahan dia selama 3 detik, ya udah berarti kita simpannya untuk pakai yang enumerator hold go ini di sini aja deh. Nah, caranya, oke, jadi nanti si cube ini akan disimpan script transform script, all transform script. Nah, kalau kita mengakses transform, artinya ini adalah objek si cube kan? Kalau ditempel di cube, gitu ya. Kalau ditempel di main kamera nanti beda lagi. Oke, ini cerita yang video yang sebelumnya, gitu. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan tentang terkait konsep transform sama game object yang ada di script ini, ya, saya open discussion. Come on. Atau Anda mau mengkonfirmasi konsep yang udah Anda coba susun. Bener nggak sih gini, Pak? Nah, oke. Ya, oke, kita simpan di sini. Caranya adalah sebenarnya ketika kita udah masuk ke transform, ini kita akan bisa akses banyak banget posisi, ya pokoknya yang seperti yang gambar-gambar kayak kunci tang gini ya. Ini artinya propertiesnya si objeknya. Nah, ini kalau yang cube seperti ini itu fungsinya forward dan seterusnya. Ini tinggal ya sering dipakai lah biar ingat. Oke, kalau kita mau mindahin posisi,
berarti kita harus pakai yang posisi. Nah, tolong diingat bahwa kalau kita mengaksesnya dari game object, itu kita nggak akan langsung dapat posisi. Tapi kita harus ke transform dulu, baru ke posisi. Nah, yang ini yang akan kita akses sekarang, ini udah langsung transformnya. Berarti kita nanti dapat posisinya. Oke. My transform position sama dengan, nah ini kita akan langsung mengisi aja. Setelah 3 detik atau setelah how long, itu apa yang diakses, berarti my transform dot position, posisi dari transform sama dengan, nah kalau kita mau mindahin 000, vektor ya mainannya sekarang, karena yang nanti akan kita ubah itu adalah vektor x, y, z. Rotasi juga sama nanti, bisa x, y, z, tapi rotasi nanti banyak banget variasinya. Scale ada x, y, z juga sama. Nah ini juga kalau yang kita lihat x, y, z, berarti ini jatuh-jatuhnya adalah berupa vektor. Oke, ini kalau coba kita akses box collider ya. Kita coba akses box collider. Get komponen, box collider. Oke. Nah ini ke variabel size. Dot size. Nah, tuh kan, dia minta-mintanya adalah vector 3. Gitu. Oke, kalau yang satunya center. Nah, vector 3 juga. Oke, gitu ya. Jadi pokoknya kalau yang di inspektornya ada x, y, z gitu, ya wes, berarti dia otomatis vektor 3. Oke. Ya. Nah, gimana ngaksesnya? Biasanya kalau kita mau nyimpen hal yang baru, itu selalu disimpannya dengan new vector 3. Gitu. Karena vector 3 ini adalah ya kelas ya. Nah, kita jadikan dulu dia objek, boleh gayanya nanti kita bikinnya yang tadi vektor 3-nya berupa kelas, kita bikin objek sama dengan new gitu ya kalau di OOP ya. Oh ya, vektornya langsung kita isi aja mau berapa. Nah ini ada ada 3 ya di overload. Yang ini biasanya untuk 2D games, nah ini untuk 3D games 0,0,0. Oke, beres. Berarti ini setnya V3. Nah gitu, bukan new V3 ya, karena V3 sendiri ini udah objek. Kalau new itu biasanya kan kita pakai di OOP itu jika kita mau meng-create objek yang baru. Nah ini gaya yang satu, atau V3 sendiri kan adalah ini ya, new ini kan. Nah ya wes, ini diubah aja. Ya. Oke, kalau dilihat hasilnya ke Unity-nya, jatah-jatahnya kayak gini. Oke, 1, 2, 3, cus. Nah, itu sudah oke. Kemudian apa ya? Oh ya, kita coba pakai timer ya, tapi nggak pakai ini. Nah, timer sendiri itu konsepnya kan dia adalah seperti countdown gitu kan, timer. Jadi misalkan kita set 5 detik, berarti nanti gerak nilainya itu, perubahan nilainya itu adalah 5, 4, 3, 2, 1. Kalau itu integernya. Tapi kalau floatnya itu sebenarnya dari 5 ke 4 ke 3. Nah, dari 5 ke 4 itu dia ada perubahan nilai float desimal sampai nanti dia sampai ke 3. Gitu. Nah, di sini nanti kita akan memanfaatkan si time.deltaTime. Ini biasanya dia sering banget dipakai untuk pergerakan atau untuk perubahan yang membutuhkan apa ya, detail demi detailnya. Oke, kita lihat langsung aja. Berarti kita siapin aja variabel float. Namanya timer, tipe datanya float. Nah, misalkan saya set dari sampai jadi 0 dulu. Kemudian saya set juga nilai awal waktunya. Nah, ini mau berapa nih? Mau 5 detik kah? Atau berapa gitu, oke? Nah, sebenarnya ketika yang dituntut adalah perubahan nilainya, maka timer ini adalah yang bekerja di wilayah update. Kalau start aja, seperti yang kita tahu definisi start, bahwa dia hanya diaksesnya hanya sekali saja saat si script ini diakses. Tapi kalau update dia terus-terusan. Makanya nanti kalau ada banyak script di dalam hierarki sini, ya berarti jika hampir semua script atau semua script bahkan itu disimpan sebuah statement di update, ya berarti semuanya yang akan mengeksekusi itu. Cuma nanti dampaknya adalah ke sini, profiler. Nah, akan seberat apa tuh si gamenya.
Berarti kan si game objek ini dia ngeproses, ada update, ini ada update, ini ada update, ini ada update, dan seterusnya gitu. Nah, itu luar biasa. Oke, nah kalau diupdate berarti saya state-nya gini. Timer tambah sama dengan time.delta_time. Gitu. Kalau teman-teman mau lihat time.delta_time, silahkan di debug aja. Time.delta_time. Atau kalau mau kasih semacam stringnya, nah ini time gitu lah ya. Nah ini silahkan di debug sendiri ya. Oke, saya pakainya timer tambah sama dengan time.delta_time. Oke, nah inilah dia. Nanti timer dia akan bergerak nambah ya, nambah. Makanya nanti kita akan hold dia sama if kalau timernya lebih dari sama dengan misalkan ya awal waktu. Nah, seperti itu, maka saya akan mindahkan dia my transform.position sama dengan new vector 0,0,0. Atau kalau kasusnya vektor 0,0,0, kita bisa set dia jadi gini sih, vektor 3.0. Nah, ini dia. Oke, jadi ini nanti kurang lebih gambarannya adalah ini, berarti kita nggak pakai ya, nggak pakai. Dia akan selalu menghitung. Jadi hitungan dalam frame itu gini, hitung apakah ia, lanjut ke atas lagi, hitung eksekusi apakah ia, ke atas lagi hitung apakah iya gitu ya, timer lebih dari awal tuh. Nah, misalkan ini nggak tahu nih, misalkan tick yang keberapa gitu, yang keberapa ribu kayak atau keberapa frame gitu ya. Misalkan ini nyampe sekarang timernya itu ketika udah ditambah dia nilainya di 4,9999. Ketika dia dieksekusi sekali lagi, kemudian nambahin ini 0, sekian, masuklah nilai timer saat di sini. Ini udah misalkan timer di sini udah 5,0 berapa. Nah, ketika dia masuk ke if yang ini, oh ya bener, 5,02 itu lebih besar, true, dari awal waktu 5, maka dia akan mengeksekusi ini. Oke, sampai di sini timernya apakah berhenti? Tidak, timernya terus-terusan eksekusi lagi. Oh iya, vector 0, berarti ini akan selalu dan selalu kepanggil terus yang ini tuh. Kenapa? Karena nilainya akan selalu true. Kalau kita mau ngeset dia jadi 0, berarti kita setnya di sini. Nah, ketika dia udah nyampe 5,02, misalkan ya di titik, nah ya nggak bisa di ini ya, bisa di break atau lah. Ya, ketika dia mencapai di titik ini, nah di titik ini dia akan ngecek, dia bernilai 5,02 dan ketika ke bawah sini dia udah true. Ketika true, yang dieksekusi adalah set dia ke 0. Kemudian set nilai timernya menjadi 0, sehingga nanti ketika sampai atas ke sini nilai timer ini udah baru, yaitu 0. Ditambahin lagi nilainya jadi berapa, kemudian dicek apakah timernya sama lebih besar dari sama dengan awal waktu. Berarti kalau diset jadi dari 0, mungkin ini sekarang adalah 0,13 mungkin frame yang kedua dan seterusnya. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk alurnya. Kita coba lihat, atau kita coba lihat si variable timer ini. Saya set serialize field. Nah, itu dia. Biar nanti kita bisa ngecek ke ke inspektor. Oke, dia ada di sini ya. Nah, ini dia timernya. Oke, langsung aja running, play. Nah, itu. Oke. Ketika dia udah sampai 5, dia kembali ke sana. Nah, itu sebenarnya 5-nya nggak kelihatan ya di sini tuh. Karena saking cepatnya gitu tick dalam game. Tapi yaitu ketika dia udah lebih dari atau sama dengan 5, maka dia akan set nilai timernya ke 0 lagi. Jadi ini adalah kondisi yang berulang-ulang. Gitu. Oke? Ya, baik. Nah, sekarang gimana kalau kita coba kombinasiin ya sama semacam kayak list gitu ya, kayak collection. Jadi
Gambarannya sih kurang lebih kayak gini. Jadi nanti kita akan menyiapkan satu buah list. Ini saya coba ilustrasikan dengan kotak aja. Ini, kemudian ini, kemudian ini. Misalkan ini isinya lah ya. Nah, ini misalkan adalah vektor 3 posisinya di mana gitu. Misalkan 5,4,1. Terus yang ini misalkan vektor 3 juga, yaitu di 3,2,4. Ini saya beresin dulu ya, biar enak ngejelasinnya. Ini. Oke, satu lagi. Ya, ini angkanya ngasal aja. Oke, sip. Nah, sekarang kita akan coba jalanin. Setiap 5 detik itu akan berubah posisi si cube-nya, yaitu pada detik yang pertama berarti dia akan setelah melewati 5 detik yang pertama nanti dia akan ngeset ke posisinya si ini. Nah, ini kemudian dia set lagi dari 0. Ketika 0, timernya 0 dan dia masuk ke 5 detik berikutnya, itu akan berubah lagi sekarang ke koordinatnya yang ini, 3, 2, 4. 5 detik dia berubah lagi, kemudian ini. 5 detik dia berubah lagi, kemudian yang ini. Gitu. Oke, kita akan coba melakukan ini. Sebelumnya kita berarti harus siapin dulu ya variabel untuk listnya. Nah, misalkan ya nyantai aja deh. Serialize field, kemudian saya akan pakai list. Berarti ini apa? Listnya dari vektor ya, bukan integer ya. Karena ini adalah kumpulan-kumpulan dari vektor. Maka kita setnya adalah vektor 3. List dari vektor 3. Ya, saya namakan ini variabelnya kumpulan posisi. Nah, itu untuk eksekusi list. Nah, berarti untuk mendefinisikan si kumpulan posisi ini berapa-berapa aja, maka kita lakukan di start. Nggak akan mungkin di-update ya. Kalau di-update terus-terusan dong. Ya, di start aja. Kumpulan posisi, .add. Ya, kita boleh ngisinya kayak gini. Nah, ini 541. Kemudian pakai koma ya. Oh, enggak ya. Satu-satu deh kalau gini gayanya. Ya, ini nanti ada 5. 324, 3, 2, 4, min 5, 60. Min 5, 6, 0. Dan satu lagi ya. Adalah min 1, 2, 0. Min 1, 2, 0. Oke, yang ini berarti nggak usah. Cus. Oke, nah ini sekarang semua udah masuk di kumpulan posisi. Saya akan coba ngedebug dulu untuk posisi yang ada di situ masuk atau enggak. Oke, ini kita nge-for each dari sini. Kumpulan posisi. Mungkin teman-teman udah paham konsep for each. Debug log koordinat. Berarti item dot ya udah to string aja ya. Oke, kita akan cek di sini. Ya cek dong ya. Debug log. Cek input koordinat tulis. Ya. Nah, itu. Oke, nah sekarang kita coba coba mainkan. Ya, misalkan saya nggak pakai numerator, tapi saya pakainya void dong. Void aja. Berarti ini nggak pakai ya. Nah, itu. Kemudian ininya parameternya vector 3.new post, misalkan gitu. Maka nanti si objek ini akan beralih ke new post. Ya, new post. Ini pindah ya. Pindah, oke. Oke, nah sekarang kita coba manfaatin yang ada di sini. Ini kita nggak pakai ya, berarti. Nah, secara konsep memang timer kayak gini. Gitu. Nah, tinggal kita ngemodifikasiin aja. Kalau dia udah 0, nah berarti kita pindah ke posisi mana. Nah, gimana cara kita mengakses ini sekarang? Ya kalau mau dipukul rata sih semuanya ya wes, bukan posisi ke 0 gitu. Tapi jeleknya kalau kayak gini, ya udah berarti kita indeksnya itu kan tetap di 0. Setiap kali dia udah 5 detik, beres, dia akan terus-terusan di 0 lagi. Gimana caranya biar dia berubah?
biar dia berubah, maka ini tuh harus increment, naik setiap satu satuan. Nambah lagi 1, beres 5 detik, nambah lagi 1, beres 5 detik, nambah lagi 1. Berarti dia harus di-handle pakai variabel. Permasalahannya variabelnya di mana? Kalau kita bikin variabelnya di sini, integer index sama dengan apa ya? 0 gitu. Terus nanti di sininya sulit lah. Saran saya nggak gini sih, tapi kita harus bikin si variabel memang dia bisa ditambahin dan dia nggak nggak terkontaminasi sama hal-hal lain yang ada di dalam sini. Nanti deh kealamin. Ini ngomong scope variabel ya. Oke, saya pasang di sini aja deh biar enteng. Index. Nah, itu index. Oke, saya set dulu jadi dari 0. Nah, berarti kita harus nambahin ini ya, nambahin indeks. Oke, biar nanti si ini itu adalah indeks. Nah, gitu. Jadi tergantung indeksnya mau indeks yang keberapa, tapi indeks yang keberapanya di lingkup si ini. Apakah ke 0, apakah ke 1, apakah ke 2, apakah ke 3. Gitu. Oke. Nah, kita coba mainkan di sininya. Berarti indeks plus. Indeks plus-plusnya di sini apa di atas? Kalau di sini berarti yang awalnya dia nilai 0, sebelum dia eksekusi pindah, ini udah ditambahin. Akhirnya pindahnya ke kumpulan posisi yang nomor 1. Nah, gitu. Tapi kalau kita simpannya di bawah, mana? Indeks. Nah, kalau kita simpannya di sini, berarti kita akan pindahin dulu dia ke indeks yang ke 0. Kemudian setelah itu indeksnya ditambahin 1. Dan nyampe ke sini lagi, dia nunggu lagi. Ini sekarang indeksnya 1 gitu. Nah, dieksekusi yang 1 ini. Oke, kita lihat saja ya. Oke, kita udah punya tadi si kumpulan posisinya. Nah, ini nanti dia akan ngisi sendiri. Biar enak saya hold dulu, pause, kemudian saya play. Nah ini dia ngisi sendiri ya tadi ya. Oke, ini keisi karena kita nyimpen dia di start. Nah, ini. Oke, sip. Ya, masuk sini. Dan ketika kita langsung play, kita lihat timer berarti ya. Timer. Cus. Nah, berarti dia ke 541 dulu. Nah, ini 541, kemudian kita tunggu lagi yang kedua. Nah, ini 324. Kemudian kita tunggu lagi. Cus. Nah, ini 5 min 5 6 ke sana ya. Nah, ke sini. Ya, itu pindah-pindah. Dan yang terakhir adalah error. Errornya kenapa? Errornya ini error ya. Errornya karena ketika dia mau mengakses 0, 1, 2, 3. Ini yang ketiga dia udah masuk. Kemudian dari yang ketiga dia nambah lagi jadi 4. Nah, pertanyaannya ada nggak kumpulan posisi yang nomor 4 gitu? Nggak ada kan? Makanya dia out of range. Makanya tipe gaya error yang tipenya itu model gini nih, index was out of range, ini pasti kaitannya sama array aja lah, nggak jauh keluar dari array. Nah, gimana kita nge-handle-nya? Sebenarnya ini banyak cara sih. Apakah kita pakainya boolean gitu? Boolean is running true dulu kali ya. True dulu, kemudian nanti di sininya dia akan selalu ngecek. Nah, ini tinggal di mana nih posisinya yang ngecek is running. Apakah dari sini? If if index. Kalau indeksnya udah lebih besar dari kumpulan posisi.count, nah ini berarti nilai is runningnya itu adalah false. Artinya kalau dari script ini gitu, ini kan dia misalkan saat itu dia di posisi yang ketiga, masih ada ya ketiga. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Nah, indeksnya adalah 3. Nah, ke sini dia udah masuk ke 4. Udah masuk 4. Oke, jadi nilai indeks yang ini sekarang udah berubah jadi 4. Nah, masuk ke sini berarti ini 4 kan ya?
4 lebih dari 4? 4 apakah lebih dari 4? Salah ya? Iya, salah. Tapi kalau salah dia nggak akan ke eksekusi nih ini. Tapi ini kalau 1 lebih dari 3, salah juga. Harusnya ini berarti yang benernya gimana sih biar dia ke eksekusi? Artinya ketika indeksnya udah lebih dari ya ini, berarti nanti dia udah false. Gitu kan? Nah, berarti saya masuknya enaknya gimana ya? Gini aja kali ya. Nah, bener gak? Kalau di indeks ketiga sekarang, indeks ketiga 3 lebih dari 3 masih salah kan, jadi nggak akan ke eksekusi tuh. Tapi kalau 4 udah lebih dari 3, nah berarti dia ke eksekusi. Oke, cuman syaratnya yang running ini adalah, timer ini dia running selama is runningnya true gitu kan. Nah, apakah sama ini masukin nggak sih? Kalau is runningnya adalah true, nah gitu lah ya. Nah, selama yang true, apa yang dieksekusi? Ini sampai, kayaknya sampai sini ya. Nah, ini dia. Jadi script kita berkembang. Akhirnya, selama dia nilainya true, maka dia eksekusi ini terus. Segini ya. Bukan segini loh ya. Nah, bukan segini. Mentang dia yang bikin running false, jadinya nggak dimasukin, nggak. Tapi, yang dieksekusi saat dia is running itu ini. Nah, ketika dia mencapai di titik ini, berarti istilahnya false. Artinya ketika keluar dari sini, dan masuk lagi ke atas ke sini, ini udah nggak berlaku lagi. Gitu, oke? Berarti dia yang nutupin jadi false. Oke. Ya. Nah, itu dia. Harusnya 4 ya. Koordinat yang ke ininya. Oke, terakhir di min 120. Ini harusnya min 120, setelah itu dia udah nggak ke eksekusi lagi. Oke, ini yang pertama, yang ke 0, ini yang ke 1, ini yang kedua, cus, ini yang ketiga, ya, dan ini yang terakhir, harusnya terakhir. Nah, ini dia udah beres. Oke, saat dia di posisi yang terakhir, nah ini, min 120, udah ya, nggak ada lagi ya, dan dia udah nggak ada perubahan lagi, gitu. Seperti itu. Nah, terus gimana kalau misalkan kita set lagi ulang dari awal? Oke. Ya, opsinya banyak sih. Anda mau kasih triggernya dari apa? Dari sebuah peristiwa kah? Atau dari apa gitu. Kalau ini misalkan gitu ya, misalkan saya input get key down dari keyboard nih. Nah, dari keyboard ketik F12. Nah, kalau saya tekan F12 get key down. Oh ya guys, ada F key down, ada input get key up, gitu ya. Ada input get key down, ada input get key. Nah ini perbedaannya adalah kalau kita tekan tombol keyboard, oke, Anda perhatikan aja keyboard Anda, terus Anda tekanlah huruf misalkan yang key lah ya, huruf key, Q. Nah, ketika ditekan itu kan ada state di mana Anda tekan dan lama nekennya, dan Anda lepas. Nah, itu dia. Anda tekan pertama kali, kemudian selama ditekan, itu yang dieksekusi adalah ini. Gitu, bukan ini ya. Ini hanya saat ditekan sekali doang. Ini saat ditekan terus. Nah, ketika Anda lepas keyboardnya, nekan keyboardnya udah dilepas gitu ya, udah nggak nekan lagi, nah berarti yang dieksekusi adalah ini. Oke, itu 3 state dasar. Termasuk juga nanti dia sama untuk yang input, get, mouse, button. Ada button down, ada button up. Kemudian ada lagi. Nah, ini ini mau joystick ya. Oke, kalau yang down tuh ada yang ini. Ya, cuman ini aja berarti. Atau ini key down, ini key down. Jadi berarti semuanya ya. Mau tombol apa gitu. Oke, saya coba pakai yang F12. Jadi kalau pertama kali ditekan, dia akan set is runningnya adalah true, dan nilai timernya otomatis ya, kita nggak usah set lagi si timernya jadi 0, karena di sini juga dia udah keset dari 0, dia udah masuk sini, dia hold ini gitu. Jadi ini cuman
set kayak gini doang. Oke, saya pakai gaya yang lain biar lebih fresh. Nah, gitu. Oke. Ya, ini udah jalan. Ya, sorry, udah berfungsi, running 541 324. Ya, kita tunggu ya sampai terakhir. Nah, ini udah nggak bergerak sama sekali. Kemudian kalau saya tekan F12, cut. Nah, kenapa dia? Oke, ada apa dia? Ada apa dengan dia? Ternyata dia nggak mau. Is running through. Timernya. Oh, karena nilai indeksnya itu nyebabin dia false. Berarti kalau di sini selain kita set dia jadi true, maka yang harus diset kemudiannya adalah indeks dengan 0. Oke, worth it ya. Sorry, bukan worth it, make sense ya. Jadi ya saat dia beres itu posisinya dia itu di indeksnya di angka yang terakhir. Jadi ini udah tereksekusi aja pasti. Ketika kita tadi minta ini running, dia eksekusi yang ini pertama, dia ini eksekusi kedua dan selanjutnya. Tadi sempat nambah juga ya, sempat nambah nilai timernya dari sini dan dia ngecek. Tapi ini cuma sekali doang. Habis itu dia ketemu ini karena nilai indeksnya lebih besar, cus gitu. Nah, kecuali kalau indeksnya nggak di sini, tapi di sini. Ya ini makanya balik lagi ya ke algoritma masing-masing. Anda mau nyimpan itu di mana, nyimpan yang ini di mana gitu. Asalkan nanti lihatlah jangka jauhnya, jangka panjangnya. Oke, saya kayaknya nggak nunggu 5 detik, kelamaan dah. 3 detik atau 2 detik aja. Oke, saya execute, just. Nah, oke, 1, 2. Iya, 1, 2. Iya, oke. Nah, ini berarti sekarang posisinya indeksnya udah 0. Kalau Anda mau lihat atau pastiin, jadikanlah si awal waktu si indeksnya itu jadi muncul ya di inspektor ya, serialized field. Sama ininya juga boleh deh, gitu. Oke. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Oke, saya coba klik F12. Nah, itu dia. Nanti dia yang set lagi tuh ke awal lagi. Gitu. Oke. Nah, gimana kalau terus-terusan nggak usah pakai F12? Ya berarti nggak usah ada is running gitu ya. Bisa di running. Cuman kalau biar dia balik lagi, nah itu gimana untuk ininya? Untuk apa? Indeksnya. Ya udah, berarti kita manipulasi indeksnya di sini gitu. Jadi yang ada itu bukan indeks plus gitu, tapi yang ada adalah indeks sama dengan indeks modulo berapa? Kumpulan posisi count. Nah, gitu. Oke, silahkan bayangkan aja. Jadi kalau dia udah sampai indeksnya ke tapi tetap ya harus ada yang nambah ya. Harus ada yang nambahin lah indeksnya. Ya, jadi kalau saat dia 0 atau saat dia yang ketiga nih yang terakhir, nanti ditambahin ke 4, berarti ini masuk 4. Gitu. Kalau 4, modulo 4, jadi indeksnya 0. Gitu ya. Oke, kita coba tampilin aja dia ke depan. Serialized field. Udah ya. Nah, ini indeksnya 0, 1, dan kedua, dan ketiga, kemudian keempatnya dia balik lagi ke 0. Gitu. 0, 1, 2, 3. Mudah ya, bener ya. Karena kita kan nanti larinya atau geraknya di indeks. Nah, gitu deh. Terus-terusan. Oke, berarti running ini sebenarnya ya kalau ini nggak akan pernah nyampe ke sini gitu. Gitu ya. Ini selalu akan ini lagi. Sip. Oke. Mungkin itu dulu untuk video yang pertama. Di scripting yang kedua ini nanti akan saya sambung lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.